Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa innahu la min dawa'i sururi an akifa baina aidikum fi hazal maqamil karim. Liulkiya kalimatan haula kesehatan mental remaja. Nas'alullah ta'ala an yuwafikana jami'an lima fihil khairi wassalawa an yaj'ala a'malana khalisatan liwajihil karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat, Bapak Madi Apriyadi MPD, serta teman-teman rekan seperjuangan yang saya cintai. Perkenalkan, saya Pioni Ardaniati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kesehatan Mental Remaja. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian merasa lelah? Bukan lelah yang bisa hilang hanya dengan tidur, tapi lelah yang sulit sekali untuk dijelaskan. Merasa hampa, tidak semangat, overthinking sampai larut malam, atau bahkan menangis tanpa tahu alasannya. Kalau iya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Hari ini, kita hidup di era yang serba cepat. Sosial media, tuntutan akademik, ekspektasi keluarga, perbandingan diri dengan orang lain, semuanya menjadi tekanan yang terus bertumpuk di pundak kita sebagai remaja. Dan sayangnya, masih banyak di antara kita yang ketika ditanya, apakah kamu baik-baik saja? Kita langsung menjawab, iya, saya baik-baik saja. Padahal di dalam hati kita sedang hancur berkeping-keping. Ya, itulah realita kesehatan mental remaja kita hari ini. Berdasarkan data WHO, sekitar 15% remaja di seluruh dunia mengalami gangguan mental, dan Indonesia sendiri tidak luput dari angka tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa 1 dari 10 orang Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, dan mayoritas dimulai sejak usia remaja seperti kita sekarang ini. Tapi faktanya, banyak dari mereka yang berani bicara. Saya sering mendengar kalimat seperti ini. Ah, lebay, gak usah dibesar-besarin. Atau, generasi sekarang mah terlalu sensitif. Ada juga, banyak yang hidupnya lebih susah dari kamu. Kok kamu ngeluh terus? Nah, kalimat-kalimat seperti itu teman-teman, yang justru membuat kita para remaja memilih diam dan memendam segalanya sendirian. Padahal, Islam sendiri sudah mengajarkan kita bahwa menjaga kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, yaitu hati. Hati di sini bukan hanya organ fisik, tapi juga menyangkut kondisi mental dan emosional kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulailah dengan jujur pada diri sendiri dahulu. Akui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu bukan kelemahan teman-teman, itu keberanian. Karena orang yang paling berani bukan orang yang tidak pernah takut, tapi orang yang mampu menguasai rasa takutnya dan tetap melangkah maju. Kedua, reach out. Cerita ke orang yang kamu percaya, entah itu sahabat, orang tua, atau konselor. Dan kalau kamu melihat teman sedang struggle, jangan tanya, kamu kenapa? Tapi kita harus mengatakan, aku di sini buat kamu. Terkadang, kehadiran itu lebih penting daripada ribuan kata. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain di sosial media. Ingat, kita hanya melihat highlight dari hidup mereka, bukan behind the scenes-nya. Hidupmu punya ritme dan jalannya sendiri, dan itu sah-sah saja.
Teman-teman, mental health itu bukan kemewahan. Itu adalah kebutuhan dasar. Dan menjaga kesehatan mental bukan berarti kamu harus selalu bahagia dan hidup. Dan karena hidup memang tidak selalu indah. Tapi kamu berhak untuk punya ruang untuk merasakan, untuk sembuh, dan untuk bangkit lagi. It's okay to not be okay. Yang tidak okay itu adalah ketika kamu memilih untuk diam dan tidak minta tolong padahal kamu butuh bantuan. Jadi, mulai sekarang, mari kita menormalkan untuk membicarakan kesehatan mental. Mari kita jadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga secara emosional. Karena Indonesia butuh pemuda yang kuat dan kekuatan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri. Hadirin sekalian, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk kita para remaja yang sedang berjuang. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wa fi al-hitam awadu an ashkur lakum husna istamaikum wa ihmamakum. Wa as'alullaha ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa an yaj'alana min ibadihi sholihin. In kana fi kalami sawabun fa minallah wa in kana fi khata'un fa min nafsi wa syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.